Untuk rangkaian ibadah pemberkatan nikah dari Stephen Sanjaya dan Kesia Weni Kristiawan. Sebentar lagi kita akan menyambut masuknya kedua mempelai memasuki ruang ibadah. Oleh sebab itu kami mohon dengan hormat Bapak Ibu tamu undangan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut masuknya kedua mempelai memasuki ruang ibadah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. See, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing all my life. You are faithful to me. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. My life
Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji keajaiban-Mu di tempat ini. Kau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Kau yang mengadakan perbuatan ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kedahsyatan, keajaiban-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Serta berkat-berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami sungguh-sungguh menyadari Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mempunyai langit bumi dan segala sesuatunya yang berotoritas sepenuhnya Bapa dalam kehidupan kami. Khususnya saat ini Tuhan, dalam pemberkatan nikah Stephen dan Benny. Engkau Tuhan yang sudah campur tangan, mempertemukan mereka berdua dan sampai hari ini semua tentu saja. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh rencana-Mu yang dahsyat untuk Stephen dan Benny dipersatukan dalam pernikahan kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, sungguh-sungguh melalui pemberkatan nikah ini, keluarga Stephen, Benny, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan dan sungguh-sungguh menjadi keluarga
Menjadi pasangan yang diberkati Tuhan. Dan sungguh-sungguh anugerah rencana Tuhan dinyatakan secara melimpah di dalam kehidupan Stephen dan Weni dalam membangun keluarga dan pernikahan mereka yang ada di dalam anugerah berkat kasih karunia Tuhan. Juga setiap kami Bapa, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap keluarga di tempat ini, setiap suami, istri, anak-anak, orang tua yang ada di pemberkatan nikah siang hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, sehingga kami bisa melihat kebaikan Tuhan, kami bisa melihat anugerah Tuhan, kami bisa melihat rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami, sehingga ucapan syukur, sehingga segala yang terbaik hanya bagi nama-Mu saja Tuhan melalui hidup kami. Terpujilah Tuhan, Kau berkati Tuhan, pemberkatan nikah ini sungguh-sungguh mendatangkan anugerah kasih karunia yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Stephen, Weni, Bapak Ibu, keluarga semuanya, Andi Tolan, kita bersyukur bersama-sama ada di tempat ini. Semuanya tentu saja oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Semuanya tentu saja oleh karena kebaikan Tuhan. Ya, dan saya percaya dalam pernikahan Weni dan Stephen saat ini sungguh-sungguh rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Stephen dan Weni, dan tentu saja bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara semuanya, saya berdoa di tempat ini sungguh-sungguh keluarga kita, pernikahan-pernikahan kita tentu saja terus ada di dalam berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya, masih deg-degan Weni? Stephen masih deg-degan? Masih ya, puji Tuhan. Kalau deg-degan berarti normal ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya, dan tidak secara kebetulan dalam bulan-bulan ini gereja kita Keluarga Allah, pesan firman Tuhannya atau tema seri kebenaran firman Tuhannya adalah Time for Love atau waktu untuk kasih. Dan saya percaya ini tidak secara kebetulan memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan petunjuk bagi Weni, bagi Stephen untuk engkau membangun keluarga. Bukan hanya bicara tentang perasaan, bukan hanya bicara tentang apa yang kamu miliki, bukan hanya bicara apa yang kamu dapatkan. Tetapi sungguh-sungguh engkau mendasari pernikahanmu karena kasihmu kepada Tuhan dan kasihmu kepada pasanganmu. Sama juga dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, semata-mata karena kita mencintai Tuhan, karena kita mencintai orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang tua, suami, istri, anak-anak kita. Karena itulah yang menjadi hukum utama, itulah menjadi satu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, yang itu tercatat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40, di mana di situ Yesus memberikan satu perintah yang utama. Di situ bagaimana Yesus memberikan perintah yang paling penting, yang merangkum dari semua perintah-perintah, dari segala sesuatu yang Allah nyatakan sebelumnya melalui hukum Taurat atau semua pengajaran-pengajaran yang lain. Yaitu apa saudara? Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Ketika kita sebagai manusia tanpa menyadari bahwa diri kita ada di dalam pribadi yang kita perlu kasih tanggung jawab saudara. Maka kita akan menggunakan hidup kita itu dengan semau kita sendiri. Ada begitu banyak akhirnya keluarga hancur. Ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya hancur hidupnya karena merasa hidupnya ya punya aku. Karena di dalam keluarga merasa ya kalau aku nggak seneng, kalau aku nggak dinafkahi, kalau aku nggak ini itu dan lain sebagainya sudah selesai. Nggak penting pernikahan, nggak penting pekerjaan, nggak penting itu dan lain sebagainya. Yang penting diriku seneng. Akhirnya apa saudara? Hancur. Tetapi saudara, ketika orang menyadari bahwa di dalam hidupnya nantinya kelak dia akan mempertanggungjawabkan kepada pribadi yang memberikan kasih karunia itu, maka saya percaya hidupnya
akan sungguh-sungguh ada di dalam kontrol ilahi. Hidupnya nggak akan semaunya sendiri. Hidupnya nggak akan penuh dengan kepentingannya sendiri. Hidupnya nggak akan penuh dengan ego, ambisinya pribadi yang pada akhirnya menjerumuskan orang tersebut, menjerumuskan keluarga tersebut, menjerumuskan pribadi tersebut dalam satu jurang kegagalan, dalam satu jurang kehancuran. Tetapi ketika kita menyadari, aku mendedikasikan hidupku karena aku mencintai Tuhan. Aku berkeluarga, Weni, Stephen, ketika engkau membangun keluarga karena engkau sebagai pribadi yang taat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Engkau bertumbuh bersama-sama di gereja keluarga Allah dan engkau dipertemukan juga di gereja ini dan akhirnya dalam kesetiaanmu, dalam ketaatanmu melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan Tuhan buktikan, Tuhan nyatakan, engkau ketemu pasanganmu. Weni kau ketemu Stephen yang ganteng, yang sabar, murah hati, rajin menabung, tidak pernah marah kalau kenyang. Sebaliknya Weni pun engkau bersyukur, engkau di gereja ini. Stephen kau ketemu bidadari cintamu. Wah. Weni, dari sekian lama petualanganmu ke negeri ke antah berantah akhirnya engkau ketemu bidadarimu hari ini. Karena tentu saja anugerah Tuhan. Ketemunya di gereja keluarga Allah. Nah, luar biasa itu berkat karena apa? Engkau setia melayani, engkau setia beribadah dan saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka cintai Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Harapkan dan andalkan Tuhan, terus setia. Maka sama, Stephen juga sama, Weni juga sama. Bukan berarti ketika ya sudah menikah, setelah itu dadah bye-bye. No. Semakin setialah engkau melayani Tuhan. Semakin setialah engkau mencintai Tuhan. Semakin setialah engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka ini yang menjadi hukum yang pertama, yang utama. Karena kalau kita hanya mendasari kepada diri kita karena cinta akan diri kita sendiri, maka yang ada kecewa. Pernikahan pun sama. Weni, saya percaya engkau tidak akan pernah terus sempurna, engkau menjadi istri yang sempurna. Ada hal-hal di mana Stephen ya agak gemes-gemes sedikit gitu ya Stephen ya. Sama halnya Stephen gak akan pernah sempurna di mata Weni karena ada hal-hal yang gitu ya. Pasti akan ada seperti itu karena setiap manusia kalau menuntut kesempurnaan yang akan terjadi adalah benturan masalah dan tantangan itu. Maka ketika engkau berdasarkan kepada Tuhan, Tuhan engkau yang sudah mempersatukan pernikahanku dengan pasanganku. Maka demikian juga aku mau mempertanggungjawabkan ini di hadapanmu sampai nanti Tuhan panggil. Dan itu yang nantinya akan kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pernikahan sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya dan Weni juga Stephen. Bukan hanya bicara tentang menikah saja. Tetapi bagaimana nantinya engkau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi kita hidup di dunia ini tidak selamanya Bapak Ibu. Tidak selamanya Weni, tidak selamanya Stephen. Kita hidup di dunia ini istilah orang Jawanya itu mampir ngombe. Hanya sebentar saja, hanya sesaat saja. Karena berikutnya kita akan pertanggungjawabkan. Maka jangan sampai apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Stephen, apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan Weni, dalam keluargamu, dalam pernikahanmu ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik nantinya. Maka jaga sungguh-sungguh. Karena ini adalah satu kasih karunia. Ini adalah satu tanggung jawab yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan Stephen dan juga Weni. Gunakan itu. Ayat berikutnya kemudian di situ dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini bukan bicara kasihilah dirimu sendiri, bukan. Tapi kasihilah apa? Sesamamu. Pasanganmu. Stephen kasihlah istrimu. Weni kasihilah Stephen. Walaupun mungkin jengkel ke. Walaupun mungkin nganyel ke. Walaupun mungkin marahi gemes. Stephen kasihilah Weni pasanganmu. Bapak ibu kasihilah pasanganmu. Istri, suami, orang tua, anak-anak, orang-orang di sekitar kita. Karena itulah inti kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah inti kekristenan. Karena itulah inti kita
ada di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena tanpa semuanya itu Bapak Ibu Saudara semuanya akan menjadi sia-sia. Maka hal berikutnya yang kita pelajari, kenapa Yesus sangat-sangat menekankan hal itu. Karena bicara tentang kasih, itu faedahnya, itu manfaatnya luar biasa. Maka kita akan lihat saudara, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan lihat manfaat atau faedahnya. Atau hal-hal apa yang kemudian kita bisa temukan, kita bisa dapatkan di dalam kasih yang menjadi hukum yang terutama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya bacakan di ayat keseluruhan dan nanti kita akan lihat bagian per bagian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kembali lagi, di situ dikatakan sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya kasih itu. Betapa besarnya manfaat dari kasih itu. Maka kita akan lihat manfaat kasih yang pertama apa saudara? 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa saudara? Seolah-olah Paulus dalam ayat ini menekankan betapa powerfulnya kasih itu melebihi perkataan-perkataan nubuatan, melebihi perkataan-perkataan bahasa-bahasa yang lain. Artinya melalui kasih, manfaatnya saudara, perkataan kita, apa yang kita sampaikan, ucapan kita, itu akan menjadi satu ucapan yang powerful. Itu akan menjadi ucapan yang sangat-sangat kuat sekali. Karena kita tahu bersama, bahkan ilustrasinya atau kita banyak tahu, banyak kenal bahwa lidahmu itu harimaumu. Betul saudara ya, kita salah ngomong saja, itu bisa menjadi sebuah hal yang fatal saudara. Kita salah bicara saja, bisa-bisa keluarga jadi bermasalah. Salah ngomong saja mungkin nanti Stephen sama Weni dalam keluarga, bisa-bisa Stephen tidur di luar. Salah ngomong saja Weni, bisa-bisa uang belanjaan dipotong sama Stephen. Tapi begitu ngomongnya itu, kasih. Ngomongnya beda. Sama-sama minta, Stephen minta dibikinin teh. Benny, tolong buatin teh dong. Sama-sama nyuruhnya dengan kasih beda. Benny, teh dong. Wah, itu dari Taiti, dari teh dandang, dari semuanya saat dandang-dandangnya digawe-gawe. Karena apa? Kasih. Karena cinta. Weni, ketika engkau momennya tepat karena engkau mengasihi, mencintai Stephen, manggilnya nanti kalau sudah menikah apa? Yang apa? Atau Hani atau apa? Panggilnya atau Stephen biasa atau Weni biasa? Weni manggilnya Stephen apa? Hah? Apa? Ndut? Gimana manggilnya? Ndut. Perkataan itu penting Weni. Jadilah sesuai imanmu. Nanti gendut beneran, nanti bahaya nanti. Gimana coba? Hah? Mulai diubah ya. Mulai diganti. Kalau Stephen manggil Weni apa? Sama. Engkau sudah menikah sekarang, maka panggil the best call. Ya, panggil Weni bidadariku. Nah, contoh. Atau kemudian Weni panggil Stephen
pangeranku, wes luar biasa, sultanku gitu kan. Karena apapun perkataan kita itu bagian dari doa, bagian dari iman. Ya, tetap walaupun itu panggilan sehari-hari, tapi dalam keluarga saya rasa penting sekali. Weni, ketika engkau mengasihi Stephen dan kau perkataan-perkataan yang indah karena kasih, contoh umpamanya, yang bajuku sudah kayak gini itu, beliin baju dong. Wah, itu Stephen kalau bicaranya dengan cinta, kelepek-kelepek satu mall dibeliin semuanya. Sak mall mulai kabeh, saudara. Karena apa? Cinta, karena sayang. Ya. Perkataan itu akan beda. Intonasi, pembawaan, kalau sudah orang emosi, orang isinya cuma marah, kecewa, sudah perkataannya pasti akan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang menyakiti. Maka hati-hati. Maka dasari segala sesuatu. Perkataan Weni, perkataan Stephen, semuanya dengan kasih. Kalau engkau sedang marah, kalau engkau sedang dalam kondisi yang Bapak Ibu juga sama, dalam keluarga kita pasti akan ada masalah-masalah, tetapi cepatlah untuk mendengar tapi lambatlah untuk berkata-kata. Firman Tuhan mengatakan itu. Cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Agar apa? Apa yang kita dengar kita olah dengan iman, dengan kasih, dengan cinta, sehingga itu menjadi filter yang terbaik. Kita keluarnya bukan dengan keluar amarah, bukan dengan keluar kekecewaan, bukan keluar dengan hal-hal yang negatif, tapi keluarnya dengan kasih. Dan itu yang pasti saya percaya akan mengubah keluargamu menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, dengan kasih, perkataan itu akan menjadi powerful. Perkataan itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberkati. Perkataan itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi pasangan. Maka Stephen, ucapkan perkataan-perkataan kasih. Perkataan-perkataan yang benar-benar didasari karena engkau mengasihi pasanganmu, mengasihi Weni. Weni pun juga sama. Perkatakan perkataan-perkataan yang kasih karena engkau mengasihi. Dan engkau ingin yang terbaik bagi pasangan. Dan saya percaya itu pula juga Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini, setiap kita. Perkatakan perkataan yang didasari kasih. Kalau masih ada kekecewaan, kalau masih ada amarah, kalau masih ada kebencian atau luka batin atau segala sesuatu yang mungkin tersimpan. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi persepsi pandangan kita kepada pasangan Anda. Segera selesaikan. Di gereja kita keluarga Allah ada retreat encounter. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ada kebencian atau luka batin, segera selesaikan. Agar keluarga itu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Keluarga menjadi surga. Keluarga menjadi satu tempat di mana disitulah ada sukacita. Di situ ada damai sejahtera. Dan keluarga itu pasti akan bisa bertahan dengan kuat dan ada di dalam berkat anugerah kasih karunia Tuhan. Hal yang kedua saudara, kita akan lihat apa manfaatnya, apa faedahnya kasih itu. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Artinya apa saudara? Kasih ketika kita pakai itu akan menjadi sesuatu yang useful, akan menjadi sesuatu yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah, melebihi pengetahuan, melebihi hikmat, melebihi segala sesuatunya karena dengan kasih itu. Maka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Masalah perbedaan pendapat, masalah perbedaan-perbedaan itu. Kalau terus dengan teori apapun sulit Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau dengan kasih, puji Tuhan, semuanya bisa saling menerima. Ada kalanya namanya orang itu kalau istilah Jawanya itu sudah cupet, sudah stuck karena masalah. Mungkin nanti satu kali mungkin diposisikan dengan masalah usaha yang akhirnya mempengaruhi suasana hati dan berdampak di dalam keluarga. Kalau isinya emosi, jalannya pasti buntu.
Jalannya pasti seolah-olah itu berat sekali. Dan akhirnya dampaknya saudara, keluarga. Stephen, kalau engkau punya masalah dalam pekerjaanmu, selesaikan di hadapan Tuhan. Tenang, jadilah tenang. Dengan kasih. Akhirnya apa? Mikirnya jadi padang. Mikirnya jadi terang. Mikirnya jadi luas. Dan akhirnya dapat solusi terbaik. Veni ketika mungkin kondisi usahanya Stephen lagi surut, akhirnya pengaruhnya kepada uang bulananmu, tetaplah tenang. Tetaplah apa Veni? Tuh, gimana ini kok turun ini? Listriknya piye nanti? Gimana ini? Ini. Dan akhirnya itu akan menjadi sebuah. Tapi ketika Veni, puji Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi pasanganmu, dimotivasi. Enggak popopah. Hari ini, bulan ini pendapatannya turun. Papa ganteng, sayangku hebat, luar biasa pekerjaan. Wow, itu langsung berbunga-bunga Stephen. Langsung tancap gas, usahanya lebih mantap lagi. Dan disitulah akan solusi-solusi itu akan menjadi sesuatu yang indah. Karena apa? Kasih. Sekali lagi saudara, teori apapun, sehebat apapun, pengalaman sehebat apapun, tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Tapi hikmat, pengalaman, pengetahuan, karunia semuanya dengan kasih. Akan menjadi satu solusi yang luar biasa dan akhirnya mendatangkan kebaikan. Hal yang ketiga fungsinya, faedahnya di ayat yang ke-3, 1 Korintus pasal yang ke-13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih akan memberikan satu keuntungan yang abadi. Satu faedah yang kekal dan pada akhirnya itu bisa berdampak kepada sesuatu yang positif, yang baik dalam keluargamu. Tanpa kasih, masing-masing memikirkan egonya sendiri. Aku pengen makan bakso, aku pengen makan mie ayam, udur-uduran, benturan. Tapi sama-sama, ya sudah. Kamu pengen bakso kan, kamu pengen mie ayam kan, ya sudah. Sama-sama makannya mie bakso. Jadi kolaborasi. Karena ketika sama-sama dengan keinginannya sendiri, sama-sama dengan keuntungannya diri sendiri. Padahal saudara ketika menjadi keluarga nanti Stephen, Veni, engkau dua menjadi satu. Tetap Veni ya ini, Stephen ya ini, tapi engkau menjadi satu. Maka kalau tidak ada kolaborasi yang kuat tanpa ada dasar kasih. Bapak Ibu juga sama dalam keluarga kita. Sebagai pasangan kita nggak akan terus sesuai dengan keinginan kita. Jangan pernah menuntut saudara. Karena apa? Ya akan pasti beda. Namanya manusia diciptakan berbeda. Maka ketika perbedaan itu menjadi satu kolaborasi yang baik, didasari kasih dan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Maka saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang indah, itu akan menjadi satu hal yang berguna faedahnya sampai kekekalan. Maka dasari dengan kasih. Dan kasih yang seperti apa? Bagaimana aplikasinya? Bagaimana tindakannya? Di ayat berikutnya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Di situ dikatakan, kasih itu sabar. Apa Stephen? Sabar ya. Veni, sabar ya. Sabar. Ya. Stephen, Veni, jangan remnya harus sekarang double disc brake. Ya, sabar. Remnya kenceng, nanti lost doll nanti soalnya. Ya, kalau enggak kenceng, sabar. Masing-masing pasti punya keinginannya. Masing-masing punya tujuannya, sabar. Sekarang ini jalanmu, bukan Stephen sendiri. Jalanmu, Veni, bukan Veni sendiri. Jalanmu bersama-sama. Nek Veni kesel, lereno Stephen. Ojo melayu dewe. Ketinggalan nanti istrimu. Veni juga sama.
Kalau istrimu melayu, gimana caranya? Ayo, paksa dirimu. Support suamimu. Agar suamimu, keluargamu bisa menjadi lebih maju. Dan sabar. Kesel Pak, capek Pak. Sabar. Ya, nanti kalau pas emosi tingkat tinggi, kata kuncinya apa? Ya, sabar. Kemudian ayat berikutnya dikatakan di situ, kasih itu murah hati. Artinya murah hati itu ya pemaaf. Ia tidak cemburu. Ada berapa banyak cemburu. Cemburu nanti. Wah, ini kan Stephen ini kan ganteng Pak. Nanti kalau dipleroi nanti sama cewek-cewek gimana ini. Apalagi nanti kalau melayani konsumen hati saya tersayat-sayat Pak. Apalagi baca WA-nya Stephen baru melayani konsumennya, enggak bisa ini. Enggak terima aku. Pulangkan saja aku enggak. Ia tidak cemburu. Percayalah, Stephen bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Stephen nantinya dipertanggungjawabkan. Kalau dia main-main dengan pasangannya, dia main-main dengan Tuhan. Yang jewer Tuhan sendiri. Sama Stephen. Pasanganmu adalah punya Tuhan, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau dia main-main, yang jewer bukan hanya kamu, Tuhan yang jewer. Jadi jangan sampai dijewer Tuhan ya, maka kuasai dengan baik. Maka setialah dengan pasanganmu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi bersama-sama. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak pemarah, selesai hari itu sebelum matahari terbit, selesai hari itu. Jangan ditumpuk, jangan terus kesalahan itu menjadi akumulasi. Kesalahan itu terus-menerus menjadi sesuatu yang ditumpuk. Selesaikan hari itu. Ayat berikutnya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Jangan diomong-omong ke. Hal-hal yang negatif pasangannya, saudara. Stephen, jangan ngomongin yang negatif pasanganmu. Benny juga sama. Apalagi di depan banyak orang. Dut, gendut gitu. Aduh, diubah. Ya, mulai katakan sing-sing yang langsing. Nah, tik-tik yang cantik gitu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mungkin sudah kebiasa Pak. Sesuatu yang kebiasaan tetapi kita perlu ubah untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keluarga kita. Ya, tutupi, jangan diumbar. Pas arisan PKK semuanya dari A, B, C, Z, semuanya diumbar semuanya. Apalagi bapak-bapak, sama, jangan. Apa yang menjadi masalah dalam keluarga, selesaikan di dalam keluarga. Stephen, selesaikan kau bersama dengan Wendy dan Tuhan. Selesai. Enggak perlu kemana-mana, selesai. Ya, kemudian ayat berikutnya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan saya percaya ini memang tidak mudah. Tapi sekali lagi, kasih itu sumbernya dari Tuhan. Karena 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mencatat, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka ketika Stephen, Wendy, engkau rindu, kasihmu terus ada di dalam hidupmu dan setiap kita. Maka melekatlah senantiasa kepada Tuhan. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Bawa keluarga kita kepada Tuhan. Rajin ibadah, rajin berdoa, bangun sungguh-sungguh persekutuan yang intim di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika kita membangun kasih bersama dengan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang adalah pribadi Allah itu, akan memampukan kita terus hidup dalam kasih, hidup dalam cinta yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan anugerah kasih karunia Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, Kau yang begitu baik. Firman-Mu membekali Stephen, Wendy dan setiap kami Bapak. Untuk kami terus hidup dalam kasih. Untuk kami terus membangun cinta kami di dalam Engkau Tuhan. Khususnya dalam keluarga. Tuhan sungguh-sungguh, Engkau yang bangkitkan kasih mula-mula. Kasih yang mulai tawar, kasih yang mulai hilang dalam keluarga mungkin hari-hari ini Tuhan. Engkau yang bangkitkan kembali. Sehingga keluarga-keluarga di tempat ini, suami, istri, orang tua, anak-anak sungguh-sungguh dilimpahi dengan kasih yang daripada Tuhan.
Dan kami percaya Bapa, Engkau yang memulihkan setiap keluarga, bahkan khususnya Stephen dan Weni saat ini. Engkau yang memberkati mereka berdua. Sungguh-sungguh terus hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada pasangan mereka. Sehingga keluarga mereka yang mereka bangun di dalam Engkau, sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, menjadi keluarga yang diberkati untuk melahirkan generasi-generasi ilahi yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu terus berbicara atas setiap kami, Firman-Mu terus tumbuh dalam hati kami untuk berbuah-buah banyak dalam kehidupan setiap kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Bagian berikutnya, Stephen dan Weni akan menyampaikan ikrar janji pernikahannya. Ikrar janji ini menjadi bagian penting untuk kedua mempelai. Berjanji bukan hanya di hadapan pasanganmu, bukan hanya di hadapan jemaat, tetapi engkau mengikrarkan janji ini di hadapan Tuhan. Apa yang engkau sampaikan di hadapan Tuhan, itu adalah tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Maka sungguh-sungguh pegang janji ini dengan baik dan biarlah Tuhan menyertai hidupmu senantiasa. Silakan mempelai bisa bangkit berdiri, bisa berhadap-hadapan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Stephen Sanjaya, menyatakan dengan tulus, ikhlas bahwa Kesia Weni Kristiawan yang berada di hadapan saya ini, mulai saat ini menjadi istri yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Kesia Weni Kristiawan, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Stephen Sanjaya yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Demikianlah ikrar janji kedua mempelai, Stephen dan Weni. Satu komitmennya di hadapan pasangannya, di hadapan jemaat Tuhan, dan juga di hadapan Tuhan. Untuk engkau sungguh-sungguh ada di dalam satu ikatan kudus pernikahan yang daripada Tuhan. Berikutnya kedua mempelai akan menyematkan cincin pernikahan mereka. Cincin ini menjadi satu hal yang penting sekali, dibuat dari satu logam mulia, dan tentu saja itu mendasari betapa mulianya, betapa luar biasanya kasih yang kemudian dibangun dalam pernikahan Stephen dan Weni. Juga ini tidak ada ujungnya, artinya kasih, cinta Stephen dan Weni biarlah terus kekal abadi sampai selama-lamanya. Weni akan menyematkan cincin kepada Stephen dulu. Stephen akan menyematkan cincin pernikahannya di jari manis Weni. Ya, berikutnya
Weni akan menyematkan cincin pernikahannya di jari manis Stephen. Baik, kedua mempelai bisa ada di altar untuk menerima berkat pernikahan yang daripada Tuhan. Mari saya undang jemaat bisa bangkit berdiri, kita bersama-sama mendoakan Stephen dan Weni. Bapak, kami bersyukur saat ini Bapak. Engkau yang mempersatukan Stephen, Engkau yang mempertemukan Weni dalam pernikahan mereka saat ini. Bapak, Engkau yang sudah mempersatukan mereka, Stephen dan Weni, dalam ikatan kasih-Mu Bapak. Maka dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang sudah mempersatukan, maka Tuhan Engkau yang bekerja mulai hari ini sampai selama-lamanya. Memberkati, menguatkan, menguduskan, menyucikan, dan terus berkarya di dalam pernikahan Stephen dan Weni. Tuhan, apapun yang dilakukan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi visi, cita-cita, dan harapan mereka, semuanya ada di dalam tuntunan, ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan berkati Stephen sebagai imam, sebagai kepala keluarga, menjadi imam, menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh menerima visi yang daripada Tuhan untuk membawa Weni dan seluruh keluarganya ada di dalam rencana Tuhan yang indah, ada dalam rencana Tuhan yang dahsyat yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati Weni menjadi penolong yang setia yang terus bersama-sama Stephen untuk mencapai rencana Tuhan yang indah, yang dahsyat. Tuhan, saat ini kami persatukan mereka di dalam pernikahan kudus Tuhan. Segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan kami patahkan, kami hancurkan segala kutuk, segala ikatan-ikatan apapun di masa lalu. Kami hancurkan, kami patahkan. Dan saat ini berkat yang daripada Tuhan, berkat-berkat keuangan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat keturunan itu ada di dalam hidup mereka saat ini. Sehingga sungguh-sungguh keluarga mereka melahirkan generasi-generasi ilahi, keturunan-keturunan ilahi. Dan hidup mereka diberkati Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan Stephen, kami serahkan Weni dan pernikahan mereka di dalam tuntunan, anugerah, dan berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kedua mempelai bisa bangkit berdiri kembali. Dan bisa berhadapan-hadapan. Bisa ada di tengah, Weni dan Stephen. Kedua mempelai, Stephen akan membuka cadar dari Weni. Ya, karena mereka sudah dipersatukan dalam ikatan kasih Tuhan, maka saat ini sebagai bentuk kasih, bentuk cintanya, Stephen akan membuka cadar istrinya dengan kasih. Baik, ya. Dilihat benar-benar Stephen, itu Weni kah? Nggak salah? Bener ya? Weni, di depanmu adalah suamimu. Sekarang engkau adalah ibu Stephen. Nanti kalau dipanggil ibu Stephen, jangan bingung. Oh iya ya, saya sudah ibunya, istrinya Stephen. Stephen, di depanmu adalah istrimu. Dan engkau sudah dipersatukan dalam tali ikatan kasih Tuhan. Maka sebagai bentuk kasih juga, Stephen akan memberikan satu kecupan manis untuk Weni, istri tercintanya. Silahkan Stephen. Iya, katanya Pak foto belum lama tadi, jadi bisa diulang lagi. Gitu ya Mas ya? Oke, sekali lagi Stephen dengan manis, dengan penuh kasih.
Puji Tuhan. Sudah cukup? Sudah ya. Ya, dari gereja akan memberikan Alkitab dan akte pernikahan. Alkitab firman Tuhan menjadi dasar untuk sungguh-sungguh nantinya Weni dan Stephen hidup dalam firman, menjalani pernikahan dalam berkat kasih karunia Tuhan. Di mana? Hadap sini? Oke. Stephen, oke. Sini. Oke. Oke. Berkati. Ya. Ya. Oke. Berikutnya kedua mempelai akan menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kasihnya kepada kedua orang tua, dan orang tua yang akan terus boleh memberkati kedua mempelai. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Berkat dan doa restu dari kedua mempelai, dua orang tua menjadi bagian penting untuk kedua mempelai boleh menjalani bahtera pernikahan mereka keluarga dalam tuntunan anugerah berkat Tuhan. Juga setiap kita penting sekali untuk terus boleh dengan sikap hormat, dengan kasih, mengasihi orang tua kita. Sama seperti kebenaran firman Tuhan, kasihlah Tuhan, kasihilah orang tuamu, hormati orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Orang tua terus mendoakan anak-anak Stephen dan Weni ada dalam berkat Tuhan. Terus menjalani pernikahan keluarga mereka, membangun keluarga dalam berkat Tuhan. Doa, dukungan orang tua menjadi bagian penting setiap kita. Maka sekali lagi, hormati orang-orang tua kita, kasihi orang-orang tua kita, karena itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Acara berikutnya kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung di tempat yang sudah ditentukan. Persembahan ini menjadi satu momen di mana mereka berkomitmen sungguh-sungguh memberikan yang terbaik
kepada Tuhan. Ini menjadi awal bagi mereka dalam keluarga mereka, mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang daripada Tuhan, biarlah dikembalikan hanya untuk berkat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Kedua mempelai Stephen dan Weni akan memberikan persembahan sulung, persembahan yang terbaik, persembahan pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Dan tentu saja di masa-masa berikutnya, di waktu-waktu berikutnya dan seterusnya, mereka boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kedua mempelai tetap bisa bangkit berdiri dan saya undang setiap jemaat Tuhan untuk bisa bangkit berdiri juga. Kita akan mengakhiri rangkaian prosesi pemberkatan pernikahan Stephen dan Weni di dalam doa. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri prosesi pemberkatan nikah Stephen dan Weni di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberkatan nikah Stephen dan Weni siang hari ini. Bapak, kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah memberkati Stephen, Engkau yang sudah memberkati Weni, dan Engkau memberkati keluarga dan pernikahan ini. Sungguh-sungguh menjadi pernikahan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan rahmat dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Demikian juga setiap kami Bapa. Engkau juga memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati apapun yang kami lakukan sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup dalam berkat, dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau juga terus berkati Bapa seluruh rangkaian pernikahan, acara pernikahan berikutnya yang dilaksanakan Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, sehingga sungguh-sungguh Tuhan nantinya acara-acara di dalam rangkaian acara pernikahan Stephen dan Weni sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, menjadi satu sarana kami bisa melihat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan Stephen dan Weni dan seluruh keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, 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 amin.